ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para asatidzah, para hujjaj jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan taufik dan hidayah, tasihhat wal afiyah, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir masjid zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang antu'mina bimalaikatih. Rukun iman ada 6. Pertama antu'mina billah, yang kedua wa malaikatihi. Malaikat yang wajib kita kenal ada 10 malaikat, yang mana 10 malaikat tersebut terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama al-mutasarrifun, artinya yang bebas melakukan sesuatu, artinya pimpinan para malaikat. Itu Jibril, ya, ditugaskan oleh Allah berikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul telah tiada, maka apa? Berikan ilham kepada para ulama atau pada hamba-hamba Allah. Kemudian Mikail, tugaskan oleh Allah untuk apa? Mengatur hujan, air laut, air sungai, dan juga rezeki-rezeki buat hamba-hamba Allah, dan membuat bentuk rupa pada rahim seorang ibu. Israfil Allah tugaskan untuk meniup sangkakala, kemudian Israel menyambutnya nyawa. Itu yang 4 pimpinan para malaikat. Kemudian yang kedua Munkar Nakir, itu al-fatinun, yang menguji. Ya, itu malaikat apa? Munkar Nakir, untuk menanyakan jin dan manusia, terutama manusia. Kemudian al-hafizun. Al-hafizun terbagi menjadi 2, yang menjaga, ya, yang menjaga diri kita siang malam ada berapa? 10 sore, 10 siang, 10 malam. Kemudian malaikat yang mengawasi ucapan dan perbuatan kita, itu apa? Raqib dan Atid. Raqib namanya ada 2, Raqib Atid. Atid juga ada 2, Raqib Atid. Itu apa? Ketika kita ingin melakukan kebaikan sudah dicatat oleh, ya, malaikat Raqib. Tapi kalau melakukan sesuatu dosa, ya, itu malaikat apa? Bertanya, jangan dulu, ya. Nanti apa? Tunggu 6 jam, ya. Nah, setelah lewat 6 jam baru ditulis berbuat dosa. Tapi sebelum 6 jam dia sudah bertobat, maka Allah tidak tulis melalui malaikatnya berbuat dosa, apalagi baru niat. Kalau kebaikan baru niat belum diamalkan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kemudian al-khazinun, penjaga. Ada penjaga neraka, ada penjaga surga. Penjaga neraka apa? Malaikat Malik, ya. Pintu neraka ada berapa? 7. Ya, pertama Jahannam, paling atas, paling ringan. Itu buat apa?
buat orang mukmin yang maksiat. Ketika orang mukmin sudah habis dicuci, maka hancur itu neraka jahanam. Kemudian keenam turun apa? Ladha. Ya, di bawahnya tingkat yang keenam neraka ladha, itu untuk orang-orang Yahudi. Ya, kemudian tsummal hutamah, kelimanya bagi orang Nasara atau orang-orang yang punya kitab, nggak mesti Kristen aja, pokoknya yang punya kitab. Kemudian as-sa'ir, itu pecahan orang-orang Yahudi. Kemudian 7, 6, 5, 4 neraka Saqar, keempat itu buat orang Majusi. Ketiga ya, penyembah api. Kemudian al-jahim, tingkat yang kedua buat penyembah berhala atau juga nyembah matahari. Pokoknya nyembah makhluk itu sama dengan menyembah berhala. Kalau misalkan Buddha, Hindu nyembahnya ke apa tuh? Nah, patung berarti sama juga berhala. Ya. Tsummal hawiyah, yang paling bawah, yang paling panas itu buat orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Hafizanallah jami'. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat Ridwan yang ke-10. Ya, itu penjaga surga. Kalau neraka ke atas, ya, tingkat yang paling tinggi berarti yang paling ringan apanya? Siksaannya. Ya, kalau neraka hawiyah narun hamiyah, kan kemarin tuh tentang masalah al-qari'ah. Ya, quduhan nas wal hijarah, bara apinya apa? Manusia dan batu-batu. Kemudian malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Ada berapa pintu surga? Ya, pintu surga itu apa? Nyamping. Ya, nyamping. Jelaskan sini ada 8. Ya. Pertama al-firdaus. Berarti apa? Pintu yang paling utama. Kemudian wa yalihal jannatul ma'wa. Itu jannatul ma'wa namanya. Kemudian wa jannatul khuldi, ketiga. Surga Firdaus, jannatul ma'wa, jannatul khuldi ketiga. Keempat jannatul na'im. Kelima jannatu adnin. Kemudian keenam Darussalam, ketujuh Darul Jalal. Ada 7 di sini disebutkan. Pertama apa? Firdaus, jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul na'im, jannatu adnin, Darussalam, Darul Jalal. Ada 7 apa? 7 pintu surga. Nah, ini 7 ini Firdaus, Al-Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Na'im, Jannatul Adnin, Darussalam, Darul Jalal punya pintu yang besar, ada samaniyatun. Wa abwabuhal kibar samaniyatu babin. Kan 7 tuh. Kalau bilang komplek dah ya. Ada 7 komplek. Nah, kemudian pintu yang besar itu setiap komplek punya pintu yang besar. Ya, itu apa? Samaniyatun, ada 8. Jadi ada 7 komplek, setiap komplek punya pintu yang besar sebanyak 8. Pertama babus syahadatain. Itu buat para nabi dan rasul, orang-orang mati syahid dan orang-orang saleh. Kemudian babus shalah. Yang kedua bab tentang salat. Kemudian ketiga babus siyam. Yang keempat babuz zakah, bab puas zakat atau sedekah. Kelima babul haji atau bab umrah. Keenam babul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Orang melaksanakan kebaikan dan melarang keburukan. Ketujuh babus silah, bab silatur rahim. Yang kedelapan babul jihad fi sabilillah, bab jihad di jalan Allah. Ya, jadi apa?
babus syahadatain pertama, kedua babus shalah, kemudian ketiga babus siyam, keempat bab zakat atau sedekah, kelima bab haji atau umrah, keenam bab amar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, ketujuh babus silah, bab tentang silaturahim, ke-8 babul jihad fi sabilillah. Ini kita hanya baca ya, susah dibayangin masalah gaib. Ya sekedar tahu ya. Nah, ini pintu yang besar ini kan ada 8. Di dalamnya lagi ada 10 pintu kecil. Ya, di sini enggak disebutkan ya. Jadi 7 komplek tadi itu disebutkan, dalam setiap itu ada 10 pintu besar. Kemudian di dalamnya lagi dalamnya ada 8 pintu besar, di dalamnya lagi ada 10 pintu kecil. Kemudian turabuha al-misku wa za'faran. Tanahnya itu ya dari misik dan za'faran. Ya. Artinya suatu kebesaran ya. Wa fi kulli qasrin minha qar'un min syati tuba wa asrafi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam yatrahu ma tashla anfus. Setiap gedung yang di dalam surga ada ranting dari pohon tuba ya, yang mana akarnya dari rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata sahabat ya, buat apa tinggal di surga kalau nggak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi akar itu pohon tuba di rumah baginda Rasul ya. Kemudian apa? Yatraha ma tasanfus. Ketika seseorang pengen sesuatu, fa idza arada ahlul jannah al-aqla qalu subhanakallahumma wudi'at baina aydihim. Jadi misalkan nih penduduk surga pengen, wah saya pengen ini. Itu tahu apa? Jadi apa? Kalau di surga akarnya di atas ya daun ini rantingnya ke bawah, tapi akar itu nyambung ke rumah baginda Rasul ya. Nah itu apa? Ketika mereka ingin memakan subhanakallahumma ya, itu apa? Baru gerakan hati subhanakallahumma, maksudnya Allah apa? Langsung dihadapkan itu makanan, minuman. Tuluha milun wa arduha milun fiha jami'u ma yashtahun. Panjang tuh hidangan dan lebarnya panjang 1 mil, kurang lebih 1 kilo, lebar 1 mil, apa yang mereka inginkan ada. Ya. Fa idza faragu minal aqli qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika kita berdoa apa? Subhanakallahumma tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita doa di ujungnya begitu? Supaya apa? Kita dapat kenikmatan di surga, atau di dunia itu kita merasakan seperti di surga. Maksudnya begitu. Kan subhanakallahumma, maha suci Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan keselamatan mereka fiha, pada dalam surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan kehormatan mereka dalam surga serta keselamatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wahum, dan akhir dakwah mereka, doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan doa orang surga. Tapi kenapa kita berdoa untuk begitu? Supaya apa yang Allah berikan kita di dunia, kita merasakan seperti di surga. Artinya mensyukuri, bersyukur. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ketika orang surga pengen subhanakallahumma, gerakan hati Allah apa? Sodorkan. Nah, itu apa? Penjaga malaikat itu siapa? Malaikat Ridwan. Tentunya punya apa? Punya, kemarin kan apa? Ya, ada bala tentaranya kan? Ya, jadi masing-masing ada wakil-wakilnya. Ketuanya malaikat Ridwan. Tapi ajudan-ajudannya la ya'lamuhum illallah. Tidak yang bisa mengetahui kecuali bilangan Allah. Nah, kemudian ketika mereka sudah makan, qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya udah, naik lagi tuh ranting surga. Intinya apa? Ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga.
wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Itu bayangan yang Nabi terangkan dalam sebuah riwayat. Ketika mereka menginginkan, dikasih dari atas ke bawah. Mau buah apa? Udah turun, subhanakallahumma. Ketika mereka udah makan, alhamdulillahirabbil lagi naik lagi ke atas. Ya, artinya apa? Mala ainun ru'at, itu di riwayat seperti itu, tapi apa? Mala ainun ru'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Intinya seperti itu. Ya, terus di mana dibayangkan bagaimana? Ya Allah alam, itu namanya mesti keyakinan kita. Ya, kalau kita meyakini seperti itu, maka apa? Kita akan nikmat. Ya, apa iya jangan dipikirin seperti itu. Ya. Nah, ini selesai nih tentang antu'mina billah wa malaikatihi, ketiga wa kutubihi. Ya. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida arba'atan minal kutubi tafsilan bi asma'iha. Ya. Yang ketiga, wajib kita imani adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Ya, itu apa? At-Tauratu li Sayyidina Musa. Ya, pertama kitab Taurat untuk Nabi Musa. Kemudian yang kedua Zabur li Sayyidina Isa untuk Nabi Sayyidina Daud. Ya, Zabur untuk Nabi Daud. Wal Injilu li Sayyidina Isa, dan kitab Injil untuk Nabi Isa. Wal Furqanu li Sayyidina Khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu wasallamu alaihim ajma'in. Jadi kitab Taurat untuk Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa, Furqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma baqiyatul kutubi fayajibu i'tiqadu ijmalan. Fayajibu i'tiqaduha ijmalan bi ay ya'taqida anna Allah anzala kutuban minas sama' ijmal wa qad ishtahara anna jami'al kutub mi'atun wa arba'atun. Wa qila annaha mi'atun wa asyara. Jadi kitab itu ada yang berupa suhuf, ada yang berupa kitab. Kalau kitab itu tebal. Ya, kalau suhuf itu lembaran, kayak ini lembaran namanya ini. Ya, lembaran itu enggak banyak. Ya. Kalau disebut kitab itu apa? Banyak. Kalau dikumpulin banyak. Ya. Kalau suhuf sedikit. Nah, itu kitab yang Allah turunkan kepada para nabi semuanya, ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Ya. Tapi yang wajib kita imani hanya 4. Kitab Taurat. Di Taurat ini kan buat Nabi Musa, ya. Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah faedah. Jadi kitab Taurat itu kan kitabnya orang-orang Yahudi yang sekarang. Ya, aslinya. Kalau seseorang masih megang kitab Taurat yang asli, ini orang Yahudi nih, dari bapaknya, kakeknya sampai ke atas masih megang kitab asli Taurat, atau juga yang disebut ahlul kitab, atau juga orang dari bapaknya dari dia bapaknya sampai ke atas masih megang kitab Injil asli, itu boleh dinikahkan. Ya, jadi seorang muslim
Kita umat Nabi Muhammad ketemu orang Nasrani, agama Kristen, tapi masih megang kitab yang asli. Dari dia, bapaknya terus ke kakeknya nggak berubah sampai ke atas. Artinya diteliti nggak ada perubahan dan nggak pernah murtad, artinya nggak pernah berpindah agama yang lain. Itu orang Muslim laki-laki umat Nabi Muhammad boleh nikah dengan mereka yang perempuan. Atau juga orang-orang Yahudi yang perempuan boleh nikah orang laki Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad dengan orang perempuan orang Yahudi. Tapi syaratnya apa? Belum murtad. Tapi kalau umat Nabi Muhammad yang perempuan nggak boleh nikah dengan mereka. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita ketemu mereka orang perempuan tapi masih megang kitab asli, atau juga orang Nasrani megang kitab asli, boleh nikah mereka. Tapi ada gak yang sekarang? Kalau nggak ada nggak boleh. Mesti apa? Mesti masuk Islam dulu, syahadat dulu. Tapi kalau misalkan mereka masih asli, nggak pernah berubah, ya itu mereka nggak apa-apa, masih asli. Kenapa? Karena mereka mengakui umat Nabi Muhammad. Nah kemudian kitab Al-Quran, ya. Al-Quran itu diturunkan apa? 2 kali. Pertama daf'atan wahidatan, sekaligus. Itu ila sama'id dunya, ya, ke langit dunia. Jadi yang kita baca ini nih 30 juz sebelum diturunkan ke baginda Rasul itu di langit dunia dulu, ya. Urutannya sebagaimana yang kita baca sekarang. Tapi ketika turun ke baginda Rasul munajjaman, berangsur-angsur selama 23 tahun ala hasbil waqa'i, sesuai dengan kejadian. Kenapa? Hikmahnya Allah turunkan ke baginda Rasul ini Al-Quran selama 23 tahun untuk apa? Sesuai dengan keadaan, ya. Misalkan ayat yang pertama turun kepada Nabi apa? Surat apa? Wah. Ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi surat Al-Alaq 1-5. Bukan berarti surat Al-Alaq itu dia taruh di depan, bukan. Ya, langit turun ke langit ke dunia itu sebenarnya apa? Sebagaimana yang kita baca itu ada langit dunia seperti itu. Tapi turun kepada Nabi munajjaman secara berangsur ala hasbil waqa'i. Ketika Nabi di Gua Hira, kan Iqra kata malaikat Jibril, ma ana biqari, sampai berkali-kali dipeluk. Maka turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama turun ke baginda Rasul. Ya. Di sini Nabi belum diangkat menjadi Rasul, tapi baru Nabi doang. Paham? Kan Iqra suruh baca. 5 ayat ini Nabi belum diperintahkan untuk nyebarin agama. Nah setelah Nabi merinding, nggak kuat, ya suruh baca. Kenapa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Hasyr tuh ya. Itu untuk menguatkan hafalan. Andai kata kita bodoh, keras kepala, dibacain itu. Yaitu untuk menghancurkan.
Makanya Nabi dipeluk sama apa? Malaikat Jibril. Kalau nggak dipeluk hancur. Gunung aja hancur, maka dipeluk malaikat Jibril. Sekalipun Nabi Muhammad itu tidaklah Allah ciptakan seluruh alam semesta kecuali dengan Nabi, itu secara alam arwah. Ya, secara alam jasad Nabi seperti manusia, tapi manusia tidak seperti manusia. Ya. Nah itu apa? Itu setelah itu Nabi ke rumah Sayyidatina Khadijah. Kemudian diselimutin. Turunlah ayat surah secara keseluruhan. Jadi ayat yang turun pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi surah yang pertama turun secara satu surah yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, situlah baru diangkat menjadi rasul. Paham, Bu? Satu surah. Baru Nabi suruh nyampaikan kepada keluarganya dan saudara-saudaranya. Ya, itu namanya munajjaman. Nanti baru turun ayat ini selama apa? Berangsur 23 tahun. Kemudian ayat yang terakhir turun kepada Nabi surah apa? Apa? Al-Maidah. Apa Al-Maidah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu pada haji wada, ba'dal asar, hari Jumat. Itu ayat terakhir tentang hukum ahkam. Tapi bukan ayat terakhir kepada Nabi turunnya. Ya. Itu kan tahun 10 Hijriah. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, tahun 10 Hijriah, hari Jumat ba'dal asar. Itu ayat tentang hukum ahkam. Artinya nggak ada lagi masalah hukum ahkam setelah itu. Ya, selama Nabi di Mekah itu kebanyakan tentang tauhid. Maka ada Makkiyah, ada Madaniyah. Apa arti Makkiyah? Ya, surah atau ayat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah. Maka kalau kita baca tuh kalau ayat Makkiyah itu rata-rata tentang ketauhidan. Tapi kalau tentang hukum ahkam, ya, itu apa? Ayatnya Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah apa di situ? Madaniyah. Ya, pokoknya hukum ahkam itu Madaniyah. Ya. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah turun di Mekah atau sebelum hijrah. Kalau Madaniyah turun setelah hijrah sekalipun di Mekah. Paham nih? Nabi kan di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi yang nama Makkiyah sekalipun turun di Madinah, tapi kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Ya, kalau Madaniyah turun setelah hijrah sekalipun di Mekah. Intinya gitu. Kalau Makkiyah ayat atau surah turun sebelum hijrah sekalipun di Madinah. Tapi kalau Madaniyah ayat yang turun setelah hijrah, ya, sekalipun di Mekah. Cuma kalau turun sebelum hijrah berarti kebanyakan di Mekah. Tapi kalau turun setelah hijrah berarti kebanyakan di Madinah. Ya. Nah itu tuh hikmahnya apa? Untuk juga mengajarkan kepada baginda Rasul buah kesabaran. Jadi sesuatu jangan buru-buru, kudu proses. Ya. Dan juga untuk melembutkan hati Nabi. Ya. Orang nih masih muda, langsung apa? Kalau karirnya langsung tinggi, ketika kena badai hancur gak? Hancur kenapa? Kadang gak merasakan apa?
proses susahnya. Artinya langsung jaya, kan orang biasanya merintih dulu. Ya. Nah, kalau udah naik ke atas, kalau dari awalnya susah, kalau udah dia bagus apa? Agak kuat. Ya. Tapi kalau misalkan langsung naik ketika kena angin apa? Hancur. Nah, itu Al-Quran diturunkan ke bagian Nabi selama 20 tahun untuk apa? Untuk melembutkan hati Nabi. Artinya supaya Nabi melaksanakan apa? Ini kejadian-kejadian ini. Di antara hikmah munajjaman turun berangsur-angsur. Dan juga hikmahnya buat kita juga umatnya. Jadi apa? Enggak bisa langsung menyerap dikit-dikit. Ya. Nah, kalau langsung begitu aja kasihan umat. Apalagi apa? Orang-orang kayak kita, orang ajam. Itu orang selain Arab, kenapa? Agak sulit untuk membacanya. Ya, kalau mereka dengan bahasa mereka. Itu diantara hikmah turunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, nanti di sini ada beberapa apa? Ya, isi kitab Taurat yang ulama membacanya. Di antaranya apa? Wajadtu fit qala Wahb bin Nabbah qala wajadtu fit Taurat arba'atu astur. Ini kata seorang ulama nih, ya, aku membaca di kitab Taurat ada 4 tulisan yang mengandung hikmah yang mana itu ajaran Taurat sama dengan Al-Qur'an. Ini ulama menulis. Pertama, man qara'a kitaballah fa dhanna an la yaghfirullah fa huwa minal mustahzi'in. Siapa orang yang membaca kitab Allah, terutama kita Al-Quran, fa dhanna an la yaghfirullah fa huwa minal mustahzi'in, dan dia menyangka ketika dia membaca Al-Quran Allah tidak mengampuni, fa huwa minal mustahzi'in bi ayatillah, maka dia termasuk orang-orang yang mengejek dengan ayat-ayat Allah. Saya dapat pahala gak baca ya? Ya, diampuni gak dosa saya? Ya. Itu kalau dia menyangka seperti itu, maka dia seperti orang yang mengejek ayat Allah. Yang bagaimana kalau dia tidak belajar? Ya, kalau dia sudah belajar, kemudian dia nggak yakin dengan ampunan Allah, maka termasuk dia mengejek ayat Allah. Tapi ketika dia tidak mau belajar, ya, la udra bi jahalatihi, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada alasan dengan kebodohannya. Kenapa? Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Dia tidak belajar tajwidnya. Dia tidak belajar sama guru yang di bidangnya. Ya. Masalah paham nggak paham belakangan, yang penting bacaan dulu. Nah, ketika dia sudah belajar, ya, berusaha untuk bisa, kan yang ngasih bisa Allah. Ya kan? Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang wajib belajarnya yang ngasih bisa Allah. Ketika dia sudah belajar tetapi masih bacaannya masih salah, enggak boleh dia apa? Tidak apa? Menyangka Allah tidak mengampuni dia, maka dia termasuk orang yang mustahzi'ina bi ayatillah, orang mengejek dengan ayat-ayat Allah. Paham maksudnya? Paham, Bu? Jadi kalau kita sudah belajar, ya, itu apa? Sudah yakin sama Allah. Kenapa? Man syaghalahul Qur'an. Siapa orang yang disebutkan dirinya dengan membaca Al-Quran, a'taituhu, kata ini, ya, hadis qudsi, man syaghalahul Quran. Siapa orang yang disebutkan dengan Al-Quran, artinya apa? Baca Al-Quran mulu gitu, bentar-bentar baca Al-Quran, tapi tentunya dia juga belajar bacaan yang bagus, bukan baca doang tapi tidak belajar. Ya, masalah bisa belakangan. A'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin, maka aku kasih, kata Allah, seafdal-afdal orang yang meminta. Artinya apa? Ketika kita nggak meminta, Allah akan kasih. Kalau dia sibukkan dengan Al-Quran. Ibu pernah gak ngamalin seperti itu, nyoba? Ya, ini janji Allah melalui nabinya. Man syaghalahul Qur'anu. Siapa orang yang disebutkan oleh Al-Quran, arti membaca Al-Quran, bukan paham ya, bukan paham. Ini paham untuk orang ulama, para ulama. A'taituhu, aku berikan kepada orang tersebut yang suka membaca Al-Quran, afdhala, seafdal apa? Ma'utis sa'irin, apa yang aku berikan kepada orang minta. Misalkan orang berdoa, ya Allah aku minta ini, minta ini.
Tetapi orang yang sibuk dengan Al-Quran tanpa minta, maka Allah kasih lebih afdal dari orang yang minta. Sekarang kalau ibu mau praktekkan, bapak praktekkan, contoh, sehari misalkan 1 halaman, selama sebulan. Nih kalau mau praktek nih, praktek bener gak nih hadis? Ya, 1 hari 1 halaman, selama sepekan dah, nggak usah lama-lama. Nanti pekan berikutnya nambah 2 halaman, pekan berikutnya 3 halaman, bukan 1 lembar. Kalau 1 lembar itu 2 halaman ya. Kayak Quran tadi yang Ustaz baca nih enak ngatur pojoknya. Kalau cetakan Toha Putra tuh agak ribet. Sepekan 1 hari, selama sepekan 1 halaman, pekan kedua 2 halaman, pekan ketiga 3 halaman, keempat 4 halaman. Insya Allah rezekinya berbeda ketika 1, 2, 3, 4. Kalau nggak percaya cobain aja. Ya, kalau mau coba nih, cobain bener gak nih hadis? Kenapa? Saya pernah nyobain masalah di pesantren. Dikirimin duit kagak, tapi ya duit ada aja. Ya. Kenapa saya ngomong gini? Karena kita apa? Udah pernah meraktekin. Ya, kalau ibu, kan Ustadz saya duitnya dari suami. Memang dari suami, tapi ketika ibu membaca, itu doa ibu itu menarik rezeki suami. Seandainya duitnya segitu-gitu aja, tapi keberkahannya beda, merasa cukup. Misalkan duitnya sama-sama sekian, 100.000. Kok Ustadz kok nggak nambah-nambah duitnya? Memang duitnya nggak nambah, tapi keberkahannya beda. Atau juga nggak banyak apa, beli ini beli itu. Paham tuh maksudnya? 100.000 banyak keinginan, cukup nggak? Tapi kalau 100.000 berkah, hati tuh nggak kepengen, cukup aja. Itu namanya berkah. Artinya maksud Allah berikan seafdal ma'utisah ini seperti itu. Atau ibu punya hajat yang mungkin dari suami ini nggak ada, nanti Allah kirim dari yang nggak duga-duga. Kalau ibu mau praktekin silakan. Saya nggak ceritakan, itu kan masing-masing pengalaman, nanti Allah kasih berbeda. Itu. Kenapa? Karena guru-guru kita yang orang-orang hafal Quran, ya, kalau kamu pengen hajat kamu dikabulkan, udah baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Itu kita punya belajar di daerah Kalibata Pulau. Ya, itu yang ngasih makan itu kakek guru, ditanya, ya, kakek buat biaya belajar apa, anak-anak kan 150 orang. Ketika orang moneter, pesantren banyak yang tutup. Kenapa? Orang tuanya pada apa, ekonomi pada agak ini. Nah di situ tetap gratis sampai hampir 30 tahun lebih. Itu apa amalnya apa? Kalau kamu bisa pengen seperti ini, udah baca Al-Quran. Itu kerjaan itu kakek apa? Baca setiap hari apa? Baca Al-Quran. Guru saya apa? Kalau orang ngajak ngobrol begini, kagak nyambung. Tapi gini, orang baca Al-Quran bisa 5 orang tahu salahnya masing-masing. Kita punya guru seperti itu, guru Quran. Kita ngobrol nih, kagak denger. Yang nyambungnya apa? Istrinya. Di daerah Ciomas. Kita ngomong nih, Ustadz begini-begini. Ustadz diam aja, orang kagak denger. Tapi yang nimpalin apa? Istrinya baru deketin. Ya, Abi tadi santri begini-begini. Oh begitu. Tapi kita ngaji Quran setoran sekali 5. Begini ketahuan salahnya. Gini Al-Quran. Sekalipun bacanya pelan. Tuh. Apa kemuliaan Al-Quran. Ya, kita kalau pengen praktekin, cobain. Nanti masalah keberkahan masing-masing Allah kasih berbeda-beda. Insya Allah kita teruskan yang akan datang. Sebelum tutup ada pertanyaan. Ya. Ya. Iya. Jadi itu di kitab fikih ringkasannya dalam Taqiratus Sadidah. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, ya. Di dalam kitab tersebut apa? Ketika ini 2 pendapat.
ketika orang punya meninggalkan sholat fardu, baik sengaja atau tidak sengaja, maka haram hukumnya sholat sunnah. Mau qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud atau tarawih, hukumnya haram. Ini pendapat yang pertama. Jadi ketika seseorang punya qada wajib belum dibayar semua, nggak boleh sholat tahajud, nggak boleh sholat duha, nggak boleh sholat qabliyah, ba'diyah, bahkan sholat tarawih nggak boleh, bahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh. Kenapa? Masih punya utang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua agak ringan, boleh selama tidak mengganggu ya pekerjaan dia. Artinya apa? Qada wajib jalan, sunnah jalan. Gitu. Tapi alangkah bagusnya kita mengqada. Misalkan ibu sholat subuh, sebelum sholat subuh kan orang yang nggak punya qada sholat fajar atau qobliyah subuh. Udah ibu apa? Allahu Akbar, saya niat sholat fardu subuh kan ta'ala. Udah. Nanti setelah sholat subuh kan kalau orang yang nggak punya qada nggak boleh sholat ba'diyah. Kenapa? Haram sholat sunnah setelah subuh. Ibu nggak apa-apa sholat subuh lagi. Kenapa? Kalau qada itu boleh kapan aja. Berarti pagi hari itu ibu udah berapa kali qada? 2. Jangan langsung banyak, berat. Kan pekerjaan banyak rumah. Ya. Nanti waktu duha, nah ibu khususin tuh mau berapa sholat, mau 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 sholat tuh. Berarti berapa rakaat tuh? 17 dong. 17. Nah ibu di waktu duha, tadinya kan ibu sholat duha tuh, karena udah tahu nih hukum orang yang punya qada sholat, nggak boleh sholat wajib. Ibu niat sholat qada aja, mau subuh, zuhur, asar. Jadi ngitungnya biar gampang. Jadi waktu duha, yaudah tuh sholat tuh. Kalau memang pekerjaan rumah udah selesai, wah pekerjaan udah selesai nih kita qada sholat dah. Paling 5 waktu, setengah jam paling kan begitu. Nah ibu dapat fadilah sholat duha sekalipun nggak sholat duha. Kenapa? Innamal a'mal binniyah. Paham bu? Daripada ibu sholat duha tapi qada sholat belum dikerjakan, sia-sia itu. Kenapa? Pendapat yang apa? Yang tadi itu yang agak keras. Nah, kalau kita ngambil pendapat yang kedua, ibu sholat qada, maka tetap dapat pahala duha. Kenapa? Karena dikerjakan di waktu duha. Enak gak tuh? Iya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak beratkan diri kita. Udah selesai. Nah, waktu zuhur orang qobliyah, ibu sholat qada. Niatnya seperti biasa. Orang ba'diyah, ibu ba'diyah. Qada. Berarti hari itu udah 2 kali qada. Asar begitu juga. Orang qobliyah sholat asar. Orang ba'diyah asar kan nggak boleh. Kalau qada nggak apa-apa. Berarti hari itu 2 kali asar. Jadi 2 kali subuh, 2 kali zuhur, 2 kali asar. Maghrib begitu juga. Orang qobliyah, ibu maghrib. Orang ba'diyah, ibu maghrib. Isya begitu juga, orang qobliyah ibu isya, orang ba'diyah isya. Kan gitu. Berarti dalam sehari itu ibu udah apa? Masing-masing waktu udah 2 waktu sholat. Nah, ketika ibu tahajud bangun, biasa ibu tahajud udah qada aja sama seperti tadi waktu duha, dapat pahala tahajud. Hah? Kenapa? Nggak usah dilaksanakan, qada aja udah, dapat pahala duha. Tahajud begitu juga, nggak usah sholat tahajud, tetap qada yang tadi misalkan dari subuh, zuhur, asar, mau isya 5 waktu ibu qada tetap dapat pahala tahajud. Tahajud artinya apa? Tahajjada, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi orang bersungguh ibadah, mau ngaji Al-Quran, mau sholat hajat, mau sholat witir termasuk tahajud. Kok ibu niat tahajud nggak dapat pahala witir, ibu niat tahajud nggak dapat pahala qada sholat. Tapi kok ibu qada sholat dapat pahala tahajud. Kenapa? Orang yang beribadah di waktu malam namanya tahajud, apapun ibadahnya. Oh itu hadis di dalam Isyadul Ibad ada. Maksud sholat sunnah menutupi kekurangan kehusuan dalam sholat fardu, bukan menutupi menghilangkan sholat yang pernah ditinggalkan, bukan. Ini orang salah paham.
Dalam irsyadul ibad, sholat sunnah itu menutupi sholat fardu. Nah itu ada yang dibuang kata-katanya. Artinya penjelasan syarahnya nggak dibaca. Arti menutup itu kekurangan. Ini seseorang nggak punya qodok sholat, ya, nggak punya qodok sholat ceritanya. Dia sholat sunnah. Kan dalam sholat wajib ini kita banyak khusyuknya kurang. Nah, sholat sunnah itulah yang menambal kekurangan khusyuk dalam sholat fardu. Kalau memang nggak punya qodok sholat. Tapi kalau punya qodok sholat, alangkah baiknya sunnah ditinggalkan, tetap qodok. Paham, Bu? Nah, terus tarawih bagaimana? Dua. Ibu niatnya sholat subuh aja. Kalau memang punya qodok sholat. Nah, terus bagaimana? Gerakannya samain. Makanya nyarinya jangan yang baca 1 juz. Baca kuliah kulhu masih belum berhenti, ya. Jadi apa? Nyari bacaannya. Kalau memang mau baca surah 1 halaman dibagi 2 atau dibagi 3, kan ada 15 baris tuh, ya kan? Kalau Quran pojok 1 halaman 15 baris, ya. Kalau mau agak ringan apa? 1 baris itu dibagi 3 rakaat. Jadi 1 halaman kan 1 lembar 2 halaman. Dapat bisa berapa? 3 salam ya, Ustaz ya. Nah, kalau orang yang baca 1 itu kan apa? Mesti 6 halaman. Nah, itu bagaimana caranya? Ya udah, ibu sholat, orang sholat tarawih, Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu subuh karena ta'ala. Tetap dapat pahala qiyamul lail. Kenapa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya hadis umum. Man qama ramadhana, siapa orang yang bangun di waktu Ramadan, artinya sholat apaan aja. Enggak mesti sholat tarawih. Qoma di sini umum, bukan sholat tarawih. Hadisnya hadis umum, maksudnya man qama ramadhana, siapa orang yang bangun untuk ibadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena ikhlas pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Paham, Bu? Ya, jadi sholat tarawih udah subuh, tapi jangan pakai kunut, Bu. Yang biasa kunut enggak usah pakai kunut, ketahuan kartunya. Wah, ini qada sholat nih. Paham ya? Enak gak kau tahu ilmunya, Bu? Enak. Baru sehari mengkodok meninggal dunia, Allah ampuni apa? Innamal a'mal binniyat. Tapi kok nggak ada azam untuk mengerjakan itu, Allah pengampun, nggak kita kerjain. Ketika meninggal dunia kita punya meninggalkan sholat. Paham? Bedanya apa? Yang ini ada azam, artinya ada kerjaannya. Sekalipun baru sekali meninggal, karena dia ada ngerjain, kan umur Allah yang tahu. Dia meninggal, Allah ampuni, termasuk lunas. Tapi kalau kita belum ada mengerjakan, berarti termasuk kita orang yang meninggalkan sholat ketika meninggal. Termasuk apa? Su'ul khotimah. Kenapa? Karena punya utang belum dibayar. Tapi sekalipun baru dibayar 1, karena ada azam, udah dikerjaan, meninggal, Allah ampun apa? Udah ada kerjaannya tadi. Kata guru kita seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Makanya dalam innamal a'malu binniyat, dalam kitab Majalis Susannya terdapat 70 hukum yang istinbat ulama. Ini kan hadisnya hadis umum, innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Pokoknya semua kitab-kitab sahih Bukhari Muslim awal itu innamal a'malu binniyat. Semuanya kitab-kitab sahih awalnya kenapa? Karena ulama di situ ada istinbat hukum 70 hukum yang terlahir dengan innamal a'malu binniyat, bahkan bisa lebih. Paham, Bu? Cukup ya? Apakah sama juga Ustaz dengan sholat Jumat yang misalnya pernah ditinggal? Oh, qadha. Jadi kalau dia pernah sholat qadha Jumat, qadhanya zuhur. Kan kalau Jumat itu pakai khutbah gitu. Nah, kalau ini qadha aja biasa. Udah, jadi kalau kita pernah ninggal sholat Jumat, qadhanya tetap zuhur. Enggak usah Jumatan lagi, enggak usah. Ya. Jadi kalau pernah ninggalin sholat Jumat bagi laki-laki, qadhanya tetap sholat zuhur. Ya. Paham tuh? Jadi ketika orang qobliyah Jumat, nanti qadha aja zuhur. Ya, enggak apa-apa orang 4 rakaat, enggak masalah. Makanya Pak, kalau mau cepatin enggak usah baca surah, baca Fatihah aja biar cepat. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma ya man wafaqa 'ala al-khairil khair wa 'anam 'alayhi wa fiqna ghanna 'alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala